Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dedek Mudayana. Saya di sini bertugas menjadi moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. My name is Alvin, number 4. My name is Chandra, kita langsung sistem. My name is Anna Raisya Putri Asih, number 5. My name is Alu Tulis Mawarati, number 2. And we want to present our products. Jadi saya akan dibantu dari latar belakang pembuatan buku ini. Jadi menurut di laporan UNESCO bahwa baca oleh masyarakat Indonesia ini hanya 0,01%. Alias hanya 1 dari 1.000 orang saja yang memiliki minat baca yang aktif. Angka ini membuat kami sangat prihatin yang akhirnya membuat proyek ini, yaitu aplikasi aktif dengan gambar yang menarik dan bisa sederhana. Kami harap dapat meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Saya kembali, sumbangannya adalah buku sejarah. Cara saya jelasin dulu apa itu buku sejarah. Buku sejarah menurut studi.com adalah karya tulis yang mendokumentasikan, menganalisis dan menafsirkan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Buku sejarah memiliki fungsi sebagai gudang memori kolektif yang memberikan wawasan kepada pembaca tentang peradaban manusia yang mengambil revolusi yang seiring berjalan. Lalu ini adalah tokoh yang kami angkat sebagai guru kami, yaitu Yakin. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari Yakin. Jadi adalah salah satu pahlawan nasional dari Aceh yang lahir pada tahun 1848 di Aceh. Dia memimpin pasukan gerilya bersama suaminya Umar. Namun sayang sekali, Umar meninggal duluan saat sedang memimpin. Setelah Umar meninggal, Yasin melanjutkan kembali perjuangannya. Namun sayangnya dia dikhianati oleh pasukannya sendiri yang membuat dia meninggal dalam keadaan diasingkan di Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1919. Bentuk dan deskripsi produk. Kami membuat buku dengan ukuran 23 cm kali 20 cm. Buku ini kami rancang dengan ilustrasi semenarik mungkin dan bahasa yang sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh anak-anak. Buku cerita kami berjudul Api Perjuangan Cut Nyak. Buku kami dominan memiliki warna yang cerah yang dapat menarik perhatian orang saat melihat. Keunggulan yang pertama, memberikan pengetahuan baru pada pembaca. Yang kedua, menceritakan salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Nyak. Yang ketiga, menggunakan bahasa sederhana. Yang keempat adalah ilustrasi yang menarik. Selanjutnya ada perencanaan. Tanggal 5 sampai 11 November pembuatan naskah salah satu pemahaman dari Indonesia. Tanggal 12 September konsultasi dan perbaikan naskah
Tanggal 7 sampai 12 Oktober pembuatan sketsa, kemudian akhir 15 Oktober konsultasi sketsa dan pertunjukan. Selanjutnya ada pelaksanaan 14 Oktober sampai 15 November ilustrasi dan pewarnaan digital, 18 sampai 25 November layouting dan proofing buku, 21 sampai 29 November cetak buku, membuat media interaktif, media desain komisi dan teks. Tanggal 26 November sampai 5 Desember membuat PPT, tanggal 4 Desember karya jurnal dan sederhana, dan tanggal 6 sampai 8 adalah persiapan kompra di sini adalah proses kreatif yang pertama yaitu adalah sketsa atau sketch, itu sketsa kasar, kemudian ada dummy yang sudah dicetak tapi belum dicoloring, selanjutnya ada digital, dan kemudian layout cetak yang kami buat di Corel Draw. Selanjutnya adalah cetak proofing, di mana cetak proofing ini dibutuhkan untuk konsultasi kepada penulis agar kami tahu di mana letak kesalahan dari layout kami, kemudian final product yang sudah dapat. Untuk rencana anggaran biaya, kita cetak buku menggunakan subcover dan hardcover. Subcovernya itu 20.000 dan hardcovernya 1.1.700, aja mau 38 dan 64.600. Jumlahnya 84.600, tapi tahunnya digunakan menjadi 85.000. Kemudian untuk merchandise kita ada kipas dengan harga 5.500 bertingkat juga dengan harga 6.500. Stiker 1 lembar harganya 5.000. Poster 1 lembar 4.500. Tote bag 1 30.000. Jadi total pengeluaran yang kita keluarkan untuk juga ini 145.000. Untuk estimasi harga buku, kita ada buku, nanti ada VP stiker seharga 100.000, tote bagnya 40.000 dan kertasnya 10.000. Untuk pembagian tugas yang pertama ada Agri Kristi, tugasnya membuat naskah kreasi 14 halaman ketika media interaktif. Untuk gambaran di media pendukung yang menggunakan sering terdetek. Yang kedua ada di Tasya, tugas membuat naskah kreasi 6 halaman layout dan membuat PPT. Untuk gambarannya menunda waktu pembuatan sukses ruang keimanan habis. Yang ketiga ada Selin, tugas membuat cover kreasi 6 halaman dan juga membantu layout. Untuk gambarannya menunda waktu pengerjaan sukses. Dan terakhir ada kamera, tugas kreasi 5 halaman ketika media interaktif. Gambarannya menunda waktu pengerjaan sukses. Selanjutnya ada konsultasi. Yang pertama kita konsultasi di UIN pada tanggal 9 September 2025. Kita konsultasi tentang penulisan naskah. Yang kedua ada di Mobil pada tanggal 16 September 2025. Kita konsultasi tentang alur bentuknya. Ketiga ada di Lurus. Kita konsultasi tanggal 24 November. Kita konsultasi tentang komposisi atau konteks. Terakhir Pak Haji tanggal 28 November. Kita konsultasi tentang ilustrasi dan layout halaman. Jadi ini adalah software yang kita gunakan. Pertama ada Illustrator. Illustrator ini kita gunakan untuk ilustrasi dan warna digital. Lalu untuk memisah bagian-bagian yang digunakan untuk media interaktif seperti tangan, mata, dan badan, dan juga memisah background dan karakter juga. Lalu kita ada Corel Draw di sini untuk membuat layout teks dan mengatur margin. Lalu untuk Animate untuk menganimasikan dan membuat media aplikasi. Berikut adalah beberapa hasil tracing sebelah sana dan karya saya. Untuk di sebelah sini ada karya
terakhir adalah karya dari Asyik. Itu sama kayak yang lain. Sama kayak Hasil media grafik yang dibuat oleh Alfred dan Anindra. Ibu akan bercerita tentang seorang perempuan dari Aceh yang bernama Cut Nyaim. Oh, perempuan dari Aceh itu ya, Bu? Betul, anak ibu anak perempuan. Pertama, ayo ibu, cepat ceritakan aku sudah tidak sabar. Mulai ya ceritanya. Di sebuah rumah di tanah Aceh, lahirlah seorang bayi perempuan. Bayi itu diberi nama Cut Nyaim. Sejak kecil, ia diajarkan untuk rajin berdoa, pandai mengaji, dan menjadi anak yang kuat. Cut Nyaim ingin menjadi gadis yang cantik, pintar, dan berani. Ia sering mendengar tentang perjuangan orang Aceh melawan Belanda. Dalam hatinya, ia juga ingin berjuang saat besar. Ibu Din meninggal saat ia berumur 15 tahun. Membuat ia hidup sendirian. Dengan sedih, ia bersedih. Kemudian saat dia meninggal usia 15 tahun, ia menikah dengan seorang yang bernama Syahrini. Pada saat itu, Aceh adalah pusat perdagangan di Sumatera Barat dan penduduknya sangat tak agama. Tapi saat Belanda datang menguasai Aceh, membuat Cut Nyaim betul-betul mati di melawan Belanda. Umar bertawar mengarah pada Belanda supaya mendapat senjata dan uang. Lalu dia membuat pasukan untuk melawan lagi. Setelah mendapat senjata dan uang, Umar melakukan serangan balik sehingga membuat Belanda marah. Setelah Umar melakukan serangan NATO, Belanda sulit melawan semangat dua masyarakat Aceh. Setelah memata-matai, mereka berkomunikasi di sini kepada beberapa pasukan. Setelah membentuk rencana yang sempurna, Belanda memulai perang lagi. Dengan senjata lengkap, Belanda mulai menyerahkan setelah pertahanan Aceh, sehingga pasukan Aceh menjadi terpecah. Tengku Umar terpaksa menyingkirkan daerah Aceh bagian barat untuk mempersiapkan serangan besar-besaran di daerah Lombok. Namun, hal itu telah diketahui oleh Belanda. Mereka segera menyerang dengan pertahanan kokoh. Dengan mendengar hal itu, seketika terkejut. Rasanya sakit ditinggal oleh orang tercinta. Namun,
suami sebenarnya. Akhirnya ia memutuskan ikut melawan Belanda. Dengan semangat yang kuat, ia mulai menentukan pasukan untuk membalas dendam. Cut Nyak mulai membentuk strategi seperti setelah beberapa hari berjuang, setelah membuat Belanda mundur. Serang! Teriaknya dengan semangat membara. Dengan keberaniannya, ia masuk ke dalam hutan untuk menyusup dan menyerang lawan saat mereka lengah. Namun, ketika usianya sudah tua dan pasukannya mulai lemah, salah satu anggota pasukannya berusaha melambat. Cut Nyak berhasil ditangkap dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Pada akhirnya Cut Nyak meninggal dunia pada tanggal 8 November karena usia dan terkena penyakit dalam kondisi diasingkan oleh Belanda. Setelah meninggal, pasukan yang dipimpinnya mulai terpecah belah sehingga membuat kekuatan mereka melemah dan terjadi pengkhianatan. Nah, jadi itu tadi adalah cerita perjuangan Cut Nyak di mana ia membuktikan bahwa ketika berperang tidak memandang perempuan atau laki-laki. Namun kita memerlukan kerja keras, tekad yang kuat, dan sikap yang berkorban. Tidak memandang perempuan atau laki-laki karena keduanya setara. Pada pagi yang cerah, pastinya kita ada program, kipas, praktek, dan tulisan. Hal yang kami dapat dari BBL ini adalah bagaimana cara untuk membagi waktu antara tugas BBL dan tugas dari guru lain, tugas hari-hari, serta belajar untuk bekerja sama dengan dan jangan suka menunda kerjaan. Hal yang saya dapat dari BBL, tentu saja saya dapat capeknya, tapi saya juga dapat pengalaman seperti bagaimana cara membuat buku, bagaimana cara layouting, bagaimana cara cetak buku. Hal yang saya dapat dari BBL adalah pengalaman di event digital kan sebelumnya tidak pernah ikut dari BBL ini saya pertama kali. Hal yang saya dapat dari presiden ini, saya bertemu pengalaman untuk menggunakan Spin dan juga Adobe Animate yang sebelumnya belum pernah saya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat buku jelas organisasi. Pertama adalah Indiani, kemudian Locals.com, Channel ada Sofaran, dan Uniqlo Journal. Presentasi sudah selesai. Selanjutnya adalah tanya jawab untuk Bapak Ibu. Silakan. Saya akan membagi menurut saya bersama ini sudah presentasinya sudah bagus, kemudian juga menarik. Cuma tadi ada sedikit kesalahan di cerita tentang itu waktu di menikah itu kan kamu menuliskan menikah dengan seorang pahlawan. Nah, kalau temporalnya itu ke masa lalu, berarti kan belum jadi pahlawan. Nah, jadi Richard misalnya dia
menikah dengan seorang pemuda dengan ya lebih cocok seharusnya pakai pemuda ya bukan pahlawan karena kita menggunakan yang tahu gitu. Terus kalau yang lainnya sepertinya sudah baik semuanya. Sama ya, saya usahakan padahal di PPT sudah ada loh. Coba PPT yang referensi. Ada seperti ini. Bukan nama itu kan nama sendiri ya. Jadi kayak ini nomor yang bunga ya. Nanti ditanyakan lagi ya. Itu sudah ditanyakan lagi. Ya, cara bikinnya memang tulisannya betul, makanya tulisannya sudah betul, tapi isinya salah. Menulis sumber, ini bukan nama kalian. Terus ya, tanda baca di buku itu kan banyak dialog-dialog gitu ya. Ada tanda baca yang tidak ada, maksudnya ada tanda kutip, belakangnya ada tanda kutipnya, depannya nggak ini. Jadi rekapitulasi itu tulisannya terus tanda koma, namun koma itu kan harus ada tanda bacanya. Terus untuk dapilnya siapa ada yang suaranya sangat nyaman di telinga saya. Oke, sekarang dibayar kan? Silakan ya. Oke, ya tambahan. Tadi kayak saya agak ketika kamu presentasi sudah ketikatnya ya. Karena di sini di depan pastinya belum selesai, masih sampai menutup itu kalian masih presentasi. Ini kalian belajar. Di sini ketika kalian nanti mempresentasikan di depan industri, kalian di depan tamu dan sebagainya, sikap itu mulai awal sampai akhir harus dijaga, gitu ya. Meskipun karyawan bagus ketika kalian menyampaikannya dengan yang mungkin sikap-sikap yang tidak diinginkan atau sombong atau kayak gimana, orang jadinya nggak aware dengan apa yang kamu sampaikan. Jadi itu ya, itu untuk semua saja. Jadi sikap ketika presentasi harus dijaga, gitu ya. Selain kalian harus menyampaikan itu dengan percaya diri, tapi juga tidak over ya, tidak over. Jadi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan dan sopan santunnya juga harus dijaga ketika presentasi. Kemudian tadi mungkin nomor lain juga sama ya. Ini ketika dapat beli buku ini kan ada free ya. Free itu apa free? Gratis. Tapi kalau di situ ada berbayar berarti free nggak? Tidak. Kalau kalian media promosi atau merchandise itu berbayar tidak apa-apa, tapi kalau freebies itu kan harusnya sepaket dengan buku ya. Ketika kalian beli buku ini ya sudah, apa yang kalian buat itu ya dapat ketika harganya misalnya 165 atau berapa, semua yang kalian buat itu free juga, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ketika beli buku boleh beli merchandise yang ada di situ, tapi berbayar itu beda lagi, gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Soalnya dari kelompok lain tadi juga ada yang gitu. Jadi tolong nanti dikoreksi ketika istilahnya yang kalian buat apa, sehingga nanti konsumen tidak salah pengertian, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini Pak Asyik gelisah ya, daftar pustaka itu kok sama kelas itu.
salah. Senang sendiri ya. Kadang Pak Aziz tanya Google ya. Kurang apa? Menurut saya ini itu karena tuliskan, daftar klik ke ini, misalnya. Kadang nih kita nggak ketemu Pak Aziz siapapun, bahkan kita sebagai guru kadang yang khawatir lah, anak pintar biasanya begitu. Karena sudah selesai nanti sebulan, siapa langsung inisiatif. Tadi sebelumnya itu gelisah Pak Haji. Apakah kok datang tetangga silakan tanya dulu bahasa bisa. Tanya enggak? Ya. Akhirnya ngarang dewi. Nah kalau terus apapun akan bisa itu kan cetak gini. Nah kalau dicetak kemudian salah, salah. Nanti kalau ada produksi 10.000, nah teman juga ada namanya isi kontrolnya. Timeline. Dan ruginya nggak apa-apa. Cek isinya. Mudah-mudahan nanti nggak ada lagi yang biru. Dan terus terang Pak Haji hanya baru kali ini mereka yang tersangka itu biru. Tahun-tahun ngajari menggunakan itu ada. Betul pasti baru ketemu ini. Sekolah ada terpakai itu sedang berdiri tak tulis. Itu saya, please, bukan itu. Saya tanya, please, semua kalau ada kesulitan tanya Google, please, AI, itu dia cerdas. Saya sudah tidak sangka oleh perpus, nggak sangka perpus, sudah tanya, dia nanya, banyak. Salah. Sudah, ingetin algoritma itu harus menjaga tipe keterangan di kelas. Terus, tantangan untuk kelompoknya. Ano, ada sorry. Lagi sorry. Sampai enggak? Kita yang harus kita selesai dan sekarang silakan untuk kita Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.